Pada tahun 1940-an, ketika Gusti Nurul semakin beranjak dewasa, kecantikannya telah menjadi buah bibir banyak orang, mulai dari rakyat biasa hingga para pembesar negara. Meski demikian, Pangeran Adipati Mangkunegoro VII dan Ratu Timur mulai resah. Bukan karena saking banyaknya lamaran dari para pria kelas atas yang akan merepotkan sang pangeran dan permaisurinya itu, akan tetapi justru sebaliknya, karena Gusti Nurul belum segera menemukan jodohnya, meski sudah menginjak usia 20 tahun lebih, sebuah usia yang dianggap matang bagi seorang perempuan untuk menikah pada waktu itu. Bahkan suatu ketika, Pangeran Mangkunegoro VII sempat mengeluh kepada Gusti Nurul dengan mengatakan, "Kamu ini kenapa toh, nak? Jodohmu kok susah sekali." Walau demikian, bukan berarti Gusti Nurul saat itu sama sekali tidak memiliki seorang laki-laki yang didambakan. Namun sayang, ketika Gusti Nurul mengatakannya pada ayahanda, Pangeran Mangkunegoro VII tidak menyetujui pria pilihan Gusti Nurul. Yang membuat Gusti Nurul cukup sedih, Gusti Mangkunegoro tak mengungkapkan apa alasannya, mengapa tidak memberi restu. Sang putri pun terpaksa memutuskan hubungan istimewanya dengan pria idamannya, membuatnya begitu patah hati. Perempuan itu bernama lengkap Gusti Raden Ajeng Siti Nurul Kamaril Ngasarati Kusumowardhani. Ia adalah putri dari pasangan Pangeran Adipati Mangkunegoro VII, seorang pemimpin Kadipaten Mangkunegaran Surakarta, dan Gusti Kanjeng Ratu Timur, yang merupakan salah satu putri Sultan Hamengkubuwono VII dari Yogyakarta. Dilahirkan di Istana Mangkunegaran pada 17 September 1921. Ketika menginjak remaja, kecantikannya semakin memancar, menerobos dinding istana, tersohor di seluruh ibu kota Surakarta, bahkan hingga seantero Jawa. Orang-orang begitu mengidolakan Gusti Nurul bukan sekadar kecantikannya yang luar biasa, namun juga karena kenyataan bahwa sang putri memiliki kecerdasan tinggi, serta mahir dalam berbagai aktivitas seperti menari dan berkuda. Terutama di kalangan perempuan, Gusti Nurul pun menjadi ikon mode pada masanya, berkat inovasi-inovasi modern atas berbagai busana Jawa yang kerap ia kenakan. Sebagai seorang putri Jawa yang dikaruniai bakat serta pesona yang di atas rata-rata, tentunya begitu banyak pria yang berminat kepadanya. Terutama sekali adalah pria-pria dari kalangan atas. Namun entah bagaimana, meski telah menginjak usia yang cukup matang untuk menikah pada masanya, Gusti Nurul terlihat begitu sulit untuk menemukan jodohnya. Gusti Nurul sendiri sebenarnya bukan gadis pemilih, akan tetapi sebagai seorang perempuan terpelajar, ia memiliki prinsip. Sebuah prinsip yang bahkan ayahandanya sendiri tidak bisa menentangnya. Suatu ketika, di lain waktu, masih di tahun 1940-an,
Adipati Mangkunegoro VII memanggil Gusti Nurul untuk menghadap di Balepeni. Dilihatnya sang ayahanda tengah duduk dalam wajah begitu berwibawa, Gusti Nurul seketika tanggap bahwa pasti ada hal sangat penting yang akan disampaikan. Benar saja, saat itu Gusti Mangkunegoro berkata bahwa beliau baru saja menerima utusan dari Keraton Yogyakarta. Utusan tersebut menyampaikan permohonan dari raja mereka, yang tidak lain adalah Sultan Hamengkubuwono IX, bahwa sang raja Yogyakarta ingin melamar Gusti Nurul dan menjadikannya permaisuri. Sontak, Gusti Nurul terkejut mendengarnya. Beberapa saat ayah dan anak itu hanya diam. Gusti Nurul merenung, tawaran menjadi istri sultan membuatnya teramat bimbang. Bagi Gusti Nurul, perempuan mana yang tidak bahagia mendapat anugerah untuk menjadi permaisuri raja dengan kedudukannya yang begitu tinggi. Lagi pula, Sultan Hamengkubuwono IX sendiri bukan sosok asing bagi seorang Gusti Nurul. Raja Kesultanan Yogyakarta yang naik tahta pada tahun 1940 itu masih merupakan kakak sepupunya sendiri, yaitu keponakan ibunya, Ratu Timur, seorang putri Sultan Hamengkubuwono VII. Sejak kecil mereka sudah akrab dan Pangeran Dorojatun juga pernah beberapa kali berkunjung ke Mangkunegaran. Dalam diamnya, tiba-tiba terbayang wajah Ratu Timur dalam benak Gusti Nurul. Suatu ketika, Ratu Timur memang pernah berpesan kepada Gusti Nurul bahwa jika kelak menikah dengan seorang laki-laki, untuk jangan mau dimadu. Akhirnya, Gusti Nurul berani berbicara dan mengutarakan penolakannya. Adipati Mangkunegoro VII sejenak terdiam, tetapi di luar dugaan, beliau bisa mengerti dan menerima penolakan putrinya itu. Sebenarnya, Gusti Nurul merasa bisa saja untuk menyampaikan ketidaksediaannya untuk dimadu langsung kepada Sultan Hamengkubuwono IX. Namun bagaimana jika demi menuruti permintaannya untuk tidak dimadu itu, Sri Sultan tiba-tiba menceraikan semua istri selirnya? Itulah yang tidak diinginkan Gusti Nurul. Bagi Gusti Nurul, bagaimanapun juga, para istri selir Sultan jugalah seorang wanita. Sama sepertinya, ia merasa tidak sampai hati untuk menyakiti sesama perempuan, hanya demi status dan kedudukan. Beberapa hari kemudian, setelah mengetahui penolakan dari Gusti Nurul, Sultan Hamengkubuwono IX pun menerimanya dengan besar hati. Bahkan saat berkunjung ke Puro Mangkunegaran, Sri Sultan sempat bertanya langsung, mengapa adik sepupunya itu menolak pinangannya. Dengan jujur, Gusti Nurul menjawab bahwa ia takut tidak bisa tidur karena dimadu. Sri Sultan pun tersenyum mendengarnya, dan dalam surat-suratnya pada Gusti Nurul kemudian, Sri Sultan menyatakan bahwa beliau sampai kapanpun tidak akan mengangkat istri permaisuri. Sebuah prinsip yang benar-benar beliau pegang teguh hingga akhir hayat. Sultan Hamengkubuwono IX juga mengatakan, jikalau suatu saat Gusti Nurul mengalami kesulitan dalam rumah tangganya, untuk jangan sungkan datang dan bercerita kepada beliau. Meskipun Gusti Nurul dapat memahami bahwa kakak sepupunya itu tetap memendam rasa kepadanya, namun jawaban hangat dari Sri Sultan itu sangat membuatnya lega. Akhir tahun 1942, Pangeran Adipati Mangkunegoro VII jatuh sakit setelah kecelakaan ketika berkuda. Pada awal tahun 1944, kondisi kesehatan beliau kembali menurun. Di tengah masa penjajahan Jepang, Adipati Mangkunegoro VII meninggal dunia, tepatnya pada tanggal 19 Juli tahun 1944.
Pada tahun yang sama, Kanjeng Pangeran Haryo Hamijoyo Saroso, kakak Gusti Nurul lain ibu, naik tahta meneruskan tahta Mangkunegaran dengan bergelar Adipati Mangkunegoro VIII. Wafatnya ayahanda membuat Gusti Nurul sangat terpukul, mengingat selain kehilangan sosok ayah dan pemimpin kadipaten yang begitu dihormatinya, ia juga begitu sedih karena Adipati Mangkunegoro VII tidak berkesempatan untuk menyaksikan pernikahannya. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, kembali datang lamaran dari seorang pembesar. Yang melamar kali ini adalah Gusti Pangeran Haryo Jatikusumo, salah satu putra Sunan Pakubuwono X dari Keraton Surakarta, yang juga merupakan seorang perwira TNI. Ketertarikan dan lamaran pun kembali tiba silih berganti, baik dari para bangsawan Surakarta maupun Yogyakarta. Namun Gusti Nurul selalu saja menolaknya. Alasannya tetap sama, Gusti Nurul teguh menolak di Madu. Rupanya ada seorang pembesar lain yang juga bermaksud mendekati Gusti Nurul. Kali ini bukan seorang bangsawan Jawa. Ia adalah Sultan Syahrir yang saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia. Setiap rapat kabinet diadakan di Yogyakarta, Syahrir selalu mengutus sekretaris pertamanya, Siti Zubaidah Osman, ke Puro Mangkunegaran dengan maksud mengantarkan hadiah-hadiah untuk Gusti Nurul. Hadiah itu bisa berupa selendang sutra, tas, bahkan jam tangan dengan merek terkenal. Selain itu, Syahrir juga rajin mengirim surat kepada Gusti Nurul. Sampai akhirnya pada bulan November 1946, Syahrir mengundang Gusti Nurul bersama ibunya, Ratu Timur, dan juga Adipati Mangkunegoro VIII ke Linggajati di Kabupaten Kuningan, tempat ditandatanganinya perjanjian Linggajati antara Perdana Menteri Sultan Syahrir dengan Willem Schermerhorn dan Wakil Gubernur Jenderal Hubertus Johannes van Mook. Di sebuah rumah singgah di kaki Gunung Ciremai itu, Sultan Syahrir bertemu empat mata dengan Gusti Nurul. Saat itu Syahrir begitu terus terang menunjukkan ketertarikannya. Ketika berbincang berdua, Syahrir sempat membelai pipi dan dagu Gusti Nurul. Meski demikian, pada akhirnya hubungan mereka tak berlanjut hingga pelaminan. Bukan latar belakang etnis atau kedudukan yang menjadi penghalang, melainkan masalah ideologi dan keanggotaan partai. Syahrir, yang merupakan seorang tokoh Partai Sosialis dan Pemuda Sosialis Indonesia alias Pesindo, tidak mungkin menikah dengan putri bangsawan seperti Gusti Nurul yang ketika itu dianggap feodal. Beberapa oknum anggota Pesindo di Sumatera Timur bahkan terlibat dalam kudeta berdarah pada tahun 1946 yang menewaskan beberapa raja dan bangsawan Melayu, Karo, serta Simalungun. Selain Perdana Menteri Syahrir, ada pula Presiden Soekarno yang dikabarkan juga memiliki ketertarikan terhadap Gusti Nurul, meski putri Mangkunegaran itu belum pernah mendengar pernyataan langsung dari sang proklamator. Malahan, Gusti Nurul justru mengetahui hal itu dari Hartini, salah satu istri Bung Karno. Walau begitu, menurut Gusti Nurul, Bung Karno hanya sekadar mengagumi dirinya, tidak lebih dari itu. Setelah pengakuan kedaulatan, pada tahun 1950-an, Presiden Soekarno pernah mengundang Gusti Nurul dan keluarga Mangkunegaran untuk makan bersama di Istana Cipanas. Dan pada saat itulah Bung Karno meminta Basuki Abdullah, seorang pelukis ternama, untuk melukis Gusti Nurul. Setelah jadi, lukisan indah itu dipasang di ruang kerja Presiden di Istana Cipanas. Kelak, ketika Gusti Nurul telah menikah, pada setiap pertemuan dengan Bung Karno, beliau hampir selalu mengatakan, "Wah, aku kalah cepat dengan suamimu." Maka siapakah laki-laki yang menjadi suami dari Gusti Nurul itu?
Waktu terus berjalan dan usia Gusti Nurul semakin bertambah. Masyarakat luas mulai membicarakan mengapa Gusti Nurul tak kunjung menikah. Bahkan sampai ada pula yang menganggap bahwa Gusti Nurul terlalu pemilih, meski mereka tak secara terang-terangan mengatakannya di hadapan Gusti Nurul karena takut menyinggung perasaannya. Akhirnya Ratu Timur menasihati putri sematawayangnya itu untuk mencoba melakukan tirakat sebagaimana tradisi Jawa. Gusti Nurul pun akhirnya melakukan puasa mutih, yaitu hanya makan nasi putih dan meminum air putih selama 3 hari berturut-turut, sembari terus memanjatkan doa permohonan kepada Allah. Sampai pada suatu ketika, Gusti Nurul menerima petunjuk ilahi. Dalam keadaan antara sadar dan setengah tertidur, Gusti Nurul melihat 3 sosok laki-laki. 2 di antaranya berdiri membelakangi Gusti Nurul, akan tetapi ia dapat mengenal mereka secara jelas. Mereka adalah Pangeran Hamijoyo Saroso alias Adipati Mangkunegoro VIII, beserta Pangeran Santoso, saudara laki-lakinya juga. Namun di antara kedua orang itu, ada satu orang pria yang berdiri tegap menghadap Gusti Nurul. Ia memandang wajah pria itu dan seketika terhenyak begitu berhasil mengenalinya. Rupanya dia masih salah seorang kerabat Gusti Nurul pula. Masih dalam masa tirakatnya, suatu hari Gusti Nurul kemudian bermimpi. Ada seekor ayam jantan gagah dengan bulu teramat indah, tegak berdiri menatap langit. Matanya menatap tajam ke arah Gusti Nurul, sementara si jago itu hanya diam tak bergerak. Sesuatu yang aneh dari pemandangan itu adalah, di belakang ayam jantan itu, tampak seekor anak ayam alias kutuk yang berjalan ke sana kemari, tetapi tak terlalu jauh dari posisi berdirinya si ayam jago. Ketika Gusti Nurul terbangun, ia merasa heran dan tidak mengerti apa makna di balik mimpinya itu. Aku tidak ingat di tanggal dan bulan apa saat aku bertemu lagi dengan tamu yang masih kerabat juga datang dari Bandung. Tamu itu bernama Raden Mas Suyarso Suryo Surarso. Ia adalah putra dari Kanjeng Pangeran Haryo Suryo Surarso dan Kanjeng Raden Ayu Amirati, yang masing-masing merupakan kerabat Mangkunegaran dan Pakualaman. Raden Mas Yarso saat itu adalah seorang tentara berpangkat letnan kolonel. Ia berdinas di Bandung sebagai komandan Pusat Persenjataan Kavaleri TNI Angkatan Darat. Ya, pria inilah yang muncul dalam penglihatan Gusti Nurul ketika melakukan tirakat mutih, sosok yang berdiri di antara kedua saudara laki-lakinya. Di Puro Mangkunegaran, Gusti Nurul akhirnya berjumpa dengan Raden Mas Yarso. Terpesona dengan kegagahannya yang ketika itu tengah memakai seragam dinas militer, Gusti Nurul seketika merasa yakin bahwa dialah tambatan hatinya. Mas Yarso, begitu panggilan akrab Gusti Nurul kepada pria itu, jugalah seorang duda dengan satu anak laki-laki, Sularso Basarah Suryo Surarso. Gusti Nurul pun kembali teringat akan mimpinya tentang ayam jantan dan seekor anaknya. Rupanya petunjuk Tuhan benar-benar nyata. Apapun kondisi Raden Mas Yarso, Gusti Nurul teguh ikhlas menerimanya karena yakin bahwa dialah jodohnya. Dan cintanya pun tak bertepuk sebelah tangan. Mas Yarso rupanya menaruh hati kepada Gusti Nurul. Maka sejak saat itu mereka sering berhubungan lewat surat menyurat. Ratu Timur kemudian tahu bahwa putrinya telah menjalin hubungan serius dengan Raden Mas Yarso. Beliau merasa lega karena akhirnya telah menemukan calon menantu yang tepat. Apabila pulang ke Surakarta, Raden Mas Yarso selalu menyempatkan untuk berkunjung ke Puro Mangkunegaran. Tentunya setiap kunjungan itu selalu Gusti Nurul sampaikan kepada Ratu Timur. Jadi pertemuan mereka di Puro sudahlah atas seizin ibunya dan juga atas seizin Pangeran Mangkunegoro VIII.
Biasanya sepasang kekasih itu bertemu di dalam Prangwedanan, sebuah bangunan di bagian timur kompleks Puro Mangkunegaran. Terkadang mereka juga ditemani Raden Ayu Suryokusumo, Ibunda Gusti Kanjeng Putri Sunituti Mangkunegoro. Sesuatu yang unik ketika Raden Masyarso berkunjung adalah ia pantang untuk dijamu dengan nasi. Karena menurut keyakinan orang Jawa, jika sepasang kekasih memakan nasi ketika bersua, maka mereka bisa batal menjadi suami istri. Maka setiap bertemu Raden Masyarso, Gusti Nurul selalu menjamunya dengan hidangan selain nasi. Walau Ratu Timur menyetujui hubungan Gusti Nurul dengan Raden Masyarso, awalnya Adipati Mangkunegoro VIII kurang cocok dengan hubungan mereka, meski Gusti Nurul sendiri tidak tahu apa alasannya. Hal itu sempat membuat Gusti Nurul menjadi pemurung. Ia trauma dengan kandasnya cinta yang pernah dialaminya beberapa tahun silam. Ketika bersedih, Ratu Timur menghibur putrinya itu dengan mengatakan bahwa meskipun dihalangi oleh 7 gunung, ibaratnya jika memang Masyarso sudah menjadi jodohnya, pasti Gusti Nurul dan Masyarso akan tetap bisa bersama. Suatu ketika, hubungan Gusti Nurul dan Raden Masyarso yang terkatung-katung itu sampai di telinga Presiden Soekarno. Presiden pun langsung bertanya pada Adipati Mangkunegoro VIII, mengapa Gusti Nurul tak kunjung menikah, padahal usianya telah matang dan calonnya sudah ada. Berkat campur tangan Bung Karno itulah, alhasil, hati Pangeran Mangkunegoro terbuka. Beliau akhirnya merestui hubungan adiknya itu dengan Raden Masyarso. Langkah menuju pernikahan pun rupanya tidak berjalan mulus. Menjelang pertunangan mereka, pecah insiden Angkatan Perang Ratu Adil alias peristiwa Westerling di kota Bandung. Sebagai perwira Angkatan Darat, Raden Masyarso tak bisa meninggalkan tugasnya meski telah mengambil cuti. Gusti Nurul awalnya merasa sedih dengan keadaan itu, namun ia sadar bahwa begitulah resiko menjadi istri prajurit. Ia pun kembali yakin untuk tetap menerima kondisi Raden Masyarso, bagaimanapun adanya. Sebagai obat rindu, Masyarso memberikan selembar foto dirinya kepada Gusti Nurul, sebuah foto yang bertuliskan, "Aku yang menyerahkan jiwa ragaku padamu." Begitu keadaan sudah membaik, pertunangan mereka pun dilangsungkan. Acara itu digelar secara sederhana, tanpa kehadiran Raden Masyarso. Hanya orang tua Raden Masyarso dan kerabat dekat Mangkunegaran saja yang hadir. Meski begitu, kabar pertunangan Gusti Nurul akhirnya tersebar luas dan menjadi berita di media-media cetak. Itu bisa dimaklumi karena seorang Gusti Nurul, kembang Mangkunegaran yang kecantikan dan kepandaiannya kerap menjadi buah bibir di kalangan masyarakat itu, pada usianya yang ke-30 tahun, akhirnya telah dipertemukan dengan jodohnya. Setelah melalui perhitungan Jawa dan menemukan tanggal pernikahan yang baik, akhirnya pada tahun 1951, Gusti Nurul dan Raden Masyarso melangsungkan pernikahan. Gusti Raden Ajeng Siti Nurul Kamaril Ngasarati Kusumawardani lahir pada Sabtu Legi, 17 September 1921. Sementara Raden Mas Suyarso Suryo Surarso lahir pada hari Jumat Pahing, tanggal 25 Agustus 1916. Jadi usia mereka terpaut sekitar 5 tahun.
Upacara pernikahan mereka pun dilangsungkan di Puro Mangkunegaran, Surakarta pada hari Sabtu Legi, tanggal 24 Maret tahun 1951. Mengikuti adat Jawa, rangkaian upacara menjelang resepsi telah dilakukan selama beberapa hari sebelumnya. Dan ketika hari resepsi pernikahan tiba, Puro Mangkunegaran telah sibuk sejak dini hari. Pendopo agung mulai ditata dengan berbagai kursi, demikian juga suasana di halaman. Harum rajangan daun pandan, melati kuncup, dan parutan kulit jeruk keprok dengan sentuhan minyak wangi, semerbak di seluruh ruangan. Para abdi dalam pun tampak sibuk dengan tugasnya masing-masing. Saat langit masih gelap, Gusti Nurul sudah bangun dan bersiap untuk dirias. Baginya, hari pernikahan ini adalah sesuatu yang sangat membuatnya bahagia, sampai-sampai ia merasa lumayan gugup. Akad nikah berlangsung khidmat pada pagi hari di Pendopo Agung. Raden Masyarso membawa mas kawin berupa Al-Quran, seperangkat peralatan sholat, serta uang sebesar Rp5 yang tidak langsung dibayarkan. Karena menurut filosofi Jawa, hal itu dilakukan agar cinta dan kasih sayang pengantin tidak terputus sampai akhir hayat. Saat ijab, Adipati Mangkunegoro VIII bertindak sebagai wali, menggantikan almarhum Adipati Mangkunegoro VII. Kemudian dilangsungkan upacara panggih, yaitu dipertemukannya mempelai pria dan mempelai perempuan. Kedua mempelai pun akhirnya bertemu di Pendopo Agung dan kemudian duduk bersama di pelaminan. Dalam pernikahan itu, Gusti Nurul dan Raden Masyarso mengenakan busana pengantin adat Surakarta basahan. Tak main-main, dodot yang dikenakan Gusti Nurul merupakan koleksi khusus milik Keraton Yogyakarta. Karena sebagai putri Sultan Hamengkubuwono VII, Ratu Timur memiliki hak untuk meminjam koleksi tersebut. Acara berlanjut dengan resepsi yang dihadiri kerabat dan kolega. Bagi Gusti Nurul, selain rasa bahagia luar biasa karena akhirnya bisa melangsungkan pernikahan, ada satu kejadian yang tak mudah dilupakannya. Dalam hal konsumsi untuk para tamu, rupanya sempat terjadi kekacauan. Di luar dugaan, para tamu membeludak, melebihi jumlah undangan yang semestinya. Kebiasaan Puro Mangkunegaran untuk menyajikan hidangan yang dimasak dari dapur istana ternyata tidak cukup. Panitia sampai kalang kabut membeli makanan dari berbagai restoran di seantero kota Surakarta, meskipun tetap saja ada tamu yang tidak mendapatkan makanan. Setelah diselidiki, ternyata ada banyak tamu yang sebenarnya hanya diundang saat akad nikah, tidak pulang ke rumah sampai acara resepsi digelar pada sore harinya. Kartu undangan untuk acara resepsi pun dipindah tangankan ke orang lain yang sebenarnya banyak yang tidak Gusti Nurul kenal. Bahkan, ada tamu yang berani menjual undangan itu. Belum lagi, orang-orang itu juga membawa sanak keluarga mereka. Hasilnya, jumlah tamu pun akhirnya melonjak 2 kali lipat. Antusias masyarakat Surakarta dan sekitarnya ketika itu memang luar biasa sekali. Gusti Nurul, seorang perempuan Jawa yang menjadi idola banyak orang, tengah menikah. Maka apapun mereka lakukan untuk bisa melihat langsung bagaimana kecantikan Gusti Nurul saat mengenakan busana pengantin. Lebih-lebih, pernikahan Gusti Nurul telah menjadi berita besar, melebihi kabar pertunangannya dulu. Meski begitu, acara tetap berlangsung khidmat. Selain para petinggi pemerintah serta para bangsawan Puro Mangkunegaran dan Keraton Yogyakarta, Sunan Pakubuwono XII dari Keraton Surakarta, Adipati Paku Alam VIII dari Puro Pakualaman, dan Brigjen Gatot Subroto merupakan beberapa tamu agung yang hadir di resepsi pernikahan Gusti Nurul. Persembahan berupa fragmen wayang orang dan tari-tarian klasik Jawa dari Dalem Tejokusuman Yogyakarta menjadi hiburan bagi para tamu. Namun sayang, dokumentasi rangkaian upacara pernikahan itu tidak lengkap karena Adipati Mangkunegoro VIII hanya mengizinkan para juru foto untuk mengambil gambar saat upacara ijab dan resepsi. Serangkaian upacara yang dilangsungkan di Pringgitan dan Dalem Agung tidak boleh difoto.
Setelah resepsi pernikahan selesai, 5 hari berikutnya, keluarga Raden Masyarso mengadakan upacara ngunduh mantu di dalam Suryo Sularsan, kota Surakarta. Acara itu berlangsung lebih tertib karena undangan yang diberikan sangat terbatas, hanya untuk keluarga dekat. Selanjutnya, seminggu kemudian, Gusti Nurul pun diboyong ke Bandung oleh suaminya, yang sudah bergelar Kanjeng Pangeran Haryo Suryo Surarso. Usai sejak lahir tinggal di Puro Mangkunegaran, tibalah saatnya bagi Gusti Nurul meninggalkan istana tempat ia dibesarkan. Perasaan sang putri bercampur aduk. Ada rasa bahagia, namun rasa sedih jugalah ada. Rasa sedih karena mulai saat itu Gusti Nurul harus berpisah dengan ibunya, Ratu Timur. Sebelum meninggalkan Puro, ia peluk ibundanya, seraya memohon restu untuk menempuh hidup baru, membina rumah tangga dan mengisi hari-hari dengan kebahagiaan. Ratu Timur merestui. Beliau usap punggung putri semata wayangnya itu dengan lembut. Selanjutnya, aku harus meninggalkan suasana Puro Mangkunegaran, lengkap dengan para abdi dalem yang tulus dan ikhlas meladeniku. Mereka pun gembira, karena aku bahagia bisa memilih pria pilihanku dan akhirnya berumah tangga. Aku kini mempunyai tanggung jawab sebagai istri seorang tentara yang telah memiliki satu momongan. Aku bangga karena aku telah menemukan jodohku sendiri.